Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ismara dengan ISO 10430 dari Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 5 Sistem Informasi Akuntansi. Pertama, jelaskan sejumlah proteksi yang Anda terapkan agar terhindar dari komputer crime. Waktu Anda menggunakan ATM, digital payment, atau berinteraksi di media sosial. Yang pertama yang saya lakukan adalah melindungi gadget, komputer, atau perangkat lainnya. Yang kedua, tidak menggunakan software bajakan. Yang ketiga, memasang perangkat lunak keamanan yang up-to-date. Yang keempat, menggunakan data encryption. Yang kelima, selalu memiliki sikap waspada. Yang keenam, selalu memeriksa data bank dan kartu ATM secara teratur. Yang ketujuh, rajin mengganti kata sandi. Yang kedelapan, backup data secara rutin. Yang kesembilan, tidak sembarang membagikan info pribadi. Yang ke-10, mengabaikan lampiran surat elektronik dan URL yang mencurigakan. Dan yang ke-11, melaporkan ke pihak yang berwenang jika terjadi cybercrime. Kemudian soal yang kedua yaitu carilah satu berita atau satu artikel riset tentang komputer crime. Lalu berikan tanggapan Anda tentang pertanyaan ini. Apakah selalu berulangnya kasus komputer crime setiap tahun akibat dari satu, keteledoran manusia, dua, pelaku kejahatan komputer yang makin pintar, ketiga, proteksi sistem informasi yang lemah, keempat, hukuman yang ringan. Atau file atau berita itu barengan dengan jawaban. Beritanya yaitu tentang phishing atau pengelabuan dalam istilah adalah satu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif. Berikut saya lakukan contoh beritanya. Itu tag link tentang Facebook itu phishing email. Klik ya. Saya jelaskan sedikit dari beritanya yaitu beberapa hari terakhir dapat Facebook Indonesia digegerkan oleh aksi tag massal porno yang menimpa puluhan ribu pengguna. Ini adalah phishing berbahaya untuk mencuri data. Tiba-tiba ada orang yang SKSD atau sok kenal sok dekat atau melakukan tag atau lebih tepatnya mention. Sudah tidak dikenal, kok tahu-tahu bisa mention, dan yang menjadi masalah postingan di mention adalah postingan bermuatan pornografi. Kemudian yang pertama, apakah itu keteledoran manusia? Menurut saya tidak. Mengapa? Karena untuk membuat situs tersebut tidaklah mudah. Harus berusaha dan berpikir dulu situs apa yang akan dibuat. Setelah situs tersebut dibuat, pembuat akan berpikir kemana situs ini akan disebarluaskan. Untuk itu, tidak mungkin adanya keteledoran manusia pada kasus ini. Yang kedua, pelaku kejahatan komputer yang makin pintar, menurut saya benar. Karena dengan berkembangnya teknologi informasi, maka semakin banyak juga yang berupaya untuk menguasai komputer tersebut. Yang ketiga, proteksi sistem informasi yang lemah, menurut saya benar. Karena di Indonesia sendiri keamanan pada situs atau komputer masih sangat lemah. Kenapa? Karena masih banyak terjadinya kejahatan yang bersifat illegal content di Indonesia. Pengamanan sistem sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan kerusakan tersebut. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data melalui jaringan atau pengamanan website. Keempat, hukuman yang ringan. Menurut saya benar. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur yaitu UU ITE pasal 27 sampai pasal 30, namun masih belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soalan yang kemudian muncul, pengawasan atas pelaksanaan UU ITE hampir tidak terlaksana. Beberapa pihak yang menyebarluaskan pornografi tidak pernah ditindak. Maka pemerintah dengan memblokir situs-situs pornografi saja dirasa belum cukup karena masih banyak situs pornografi lainnya yang selalu muncul setiap harinya di media internet. Soal ketiga, apakah tren digitalisasi
Berbagai layanan publik saat ini menurut Anda telah dibarengi dengan tingginya kesadaran untuk melindungi keamanan data maupun edukasi perilaku pemanfaatan komputer dan internet yang bertanggung jawab, jelaskan dengan lampiran sumber pendukung. Menurut saya, tren digitalisasi berbagai layanan publik saat ini masih rendah kesadaran untuk melindungi keamanan data. Dalam link di bawah ini disebutkan, data menunjukkan maraknya pengguna aktif media sosial di Indonesia tidak diimbangi dengan literasi digital. Hal ini tercermin dari survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2002 berdasarkan survei dari 1.014 responden di 34 provinsi. Hampir separuhnya tidak menyadari pentingnya keamanan data pribadi dalam aktivasi digital. Pengetahuan soal pentingnya data pribadi memegang peran penting dalam upaya perlindungan keamanan digital masyarakat. Untuk itu perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data sehingga kejahatan cyber tidak dapat terjadi. Baiklah, sekian penjelasan tugas pertemuan 4 dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.